Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, salam damai sejahtera, berkah dalam Horas. Kita berjumpa dalam belajar Alkitab sambil merenung dari Injil Markus bab 8 ayat 27 sampai 33. Apa katamu, siapakah aku ini? Nah, kalau kita mendapatkan pertanyaan dari Yesus seperti itu, apa kiranya jawaban kita? Baik, marilah kita mencoba bersama-sama untuk merenungkan sambil juga mempelajari dari kutipan Injil Markus ini. Jangan lupa untuk subscribe, bagikan kepada teman-teman. Boleh juga kalau mau dijadikan sebagai status di WhatsApp Anda, dan berikan komentar di kolom komentar sebagai sharing bagi saudara-saudari kita yang lain. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung di sekitar Kaisarea Filipi, ya ini sekitar di utara Danau Galilea, ya kira-kira 40 km dari ujung utara Danau Galilea. Nah, di tengah jalan Yesus bertanya kepada muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Ya, artinya Yesus menanyakan selama ini apa sih yang sering didengar oleh para murid itu berkaitan dengan Yesus. Jawaban mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ya kan memang pernah kita dengar juga seperti ini. Herodes juga mengira Yohanes Pembaptis yang pernah dipenggal kepalanya itu hidup kembali di dalam diri Yesus. Ada juga yang mengatakan Elia. Elia ini nabi yang sangat dihormati di Israel. Ada yang mengatakan seorang dari para nabi. Jadi ini kan kata orang. Pertanyaannya, siapakah aku ini nanti? Apa katamu, siapakah aku ini? Nah, inilah yang menjadi titik penting dari pertanyaan Yesus. Nah, kata ini menunjukkan kata jamak ya. Petrus menjawab, maka kalau di sini Petrus menjawab dengan pertanyaan bagi para murid semuanya, ini bisa dikatakan menjadi semacam mewakili jawaban teman-temannya. Engkau adalah Mesias. Ini jawaban yang luar biasa, karena memang orang-orang dan juga para murid pada masa itu, orang Israel menantikan kedatangan Mesias. Dan banyak peristiwa di dalam kehidupan yang disaksikan oleh para murid bersama Yesus ini, apa yang dilakukan Yesus ini menampilkan seorang Mesias. Hanya yang menjadi masalah, apakah gambaran Mesias dalam diri Petrus dan juga teman-temannya ini sama seperti yang ada dalam Yesus. Jadi dalam gambaran para murid, ya, seorang Mesias penyelamat adalah ya yang selama ini terjadi dalam Yesus itu sudah jelas ya, menyembuhkan orang sakit, pembebasan bagi para tawanan, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang timpang berjalan, orang bisu berkata-kata. Nah, tetapi di samping itu para murid juga mengira atau mempunyai harapan bahwa Mesias ini akan membebaskan mereka dari penjajahan, ya, sehingga mereka akan selalu berkecukupan pangan. Selama ini memang Yesus menjamin, ya, tetapi menjamin karena ia mengadakan mujizat. Tanpa mujizat Yesus, apakah akan ada jaminan? Nah, itulah yang diharapkan oleh para murid dan orang pada umumnya. Maka harapan mereka
Mesias ini juga bisa memberi kesejahteraan dunia, termasuk kemerdekaan politis. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Karena apa? Ya, karena harapan-harapan yang seperti tadi. Harapan tadi bisa menjebak dan mengacaukan mengenai Mesias yang sebenarnya yang akan terjadi pada diri Yesus. Tidak hanya Mesias dalam pengertian politik, tetapi pembebasan penuh manusia dari kuasa dosa. Kemudian mulailah Yesus mengajar kepada mereka, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan sesudah hari ketiga. Nah, disebutkan di sini anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ada sebutan anak manusia. Coba nanti dilihat di Alkitab kita, bagian belakang itu ada kamus ya, saudara-saudari yang terkasih. Nah, ungkapan ini merujuk pada Perjanjian Lama ya, berarti manusia. Dan disebutkan, ditulis dalam Daniel 7:13, ungkapan ini menunjuk pada tokoh penyelamat di zaman yang akan datang. Nah, Yesus sering menyebut dirinya anak manusia, ya baik untuk menyatakan kerendahannya, lalu juga ya misalnya dalam Matius 8:20, dalam Markus 8:31 ini untuk menyatakan penderitaannya dan juga kebangkitannya. Nanti dilihat di bagian Alkitab belakang itu ada kamusnya, jadi kita bisa terbantu. Nah, ternyata anak manusia harus menanggung banyak penderitaan, ditolak. Loh, ini bagaimana? Atau ini Mesias? Kok sekarang malah disebut harus menanggung banyak penderitaan? Kok malah ditolak? Yang menolak saja tidak tanggung-tanggung para tua-tua, imam-imam kepala. Dan yang lebih mengerikan adalah lalu dibunuh. Nah, banyak orang lalu merasa aneh ya, ini Mesias kok dibunuh, tetapi lupa bahwa disebut di sini oleh Yesus dan bangkit. Nah, seringkali orang hanya berhenti pada dibunuh, bangkit. Karena untuk peristiwa kebangkitan ini harus melalui kematian. Nah, makanya ya bagi kita yang menghayati iman Kristen ini untuk saat ini ya, setelah Yesus bangkit, enggak masalah lah Yesus dibunuh. Karena apa? Yang sekarang kita imani adalah Yesus yang bangkit, bukan Yesus yang mati. Nah, saudara-saudari yang terkasih, hal ini dikatakan terus terang oleh Yesus ya, di hadapan para murid itu. Ini sungguh mengagetkan tentu saja bagi para murid. Maka tidak heran Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maunya ini sepertinya membela Yesus, sepertinya mau mencintai Yesus, tetapi ini rupanya menurut Yesus adalah hal yang tidak tepat. Nah, maka Yesus berpaling lalu memarahi Petrus. Karena apa? Ya Petrus enggak tepat kok. Dan enggak tanggung-tanggung tegurannya, enyahlah iblis. Karena apa yang dikatakan oleh Petrus seperti itu adalah pemikiran manusia yang dipengaruhi oleh iblis. Sedangkan yang seharusnya adalah memikirkan yang dipikirkan Allah. Sulit ya saudara-saudari bagi kita untuk mengerti ini, tetapi itulah Allah yang kita imani adalah Yesus yang memang mati di kayu salib tetapi ia bangkit. Inilah Yesus yang bangkit yang kita imani sekarang. Ya, maka kita tidak usah galau mengimani Yesus, karena yang kita imani sekarang ini Yesus yang bangkit, bukan Yesus yang mati. Ya, maka banyak orang yang menghina, tidak sedikit yang menghujat. Ya, mereka lah yang akan
menanggung sendiri akibatnya. Ya, bahkan kalau mereka menolak Yesus sampai di akhir kehidupan mereka, ya tidak tahulah apakah akan selamat atau tidak. Ya, tetapi intinya Yesus yang kita imani, Yesus yang telah bangkit. Nah, saudara-saudari yang terkasih, tetaplah ya, tetap bersemangat, tetap beriman. Yesus yang kita imani ini bukan Yesus yang mati, ya, mati di kayu salib tetapi bangkit. Ya, yang sekarang kita imani Yesus yang bangkit, bukan Yesus yang berhenti mati di kayu salib. Tuhan Yesus memberkati. Horas berkah dalam. Jangan lupa untuk subscribe, bagikan kepada teman-teman dan saudara-saudari kita, serta berikan komentar Anda di kolom komentar sebagai sharing. Boleh juga diletakkan dalam status WhatsApp Anda, gratis loh. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, keluarga saudara dinaungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.